hikmat-Mu, kesetiaan-Mu tak meninggalkanku, dan kebaikan-Mu selalu nyata di hidupku. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus, ku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas hikmat-Mu, kesetiaan-Mu tak meninggalkanku, dan kebaikan-Mu selalu nyata di hidupku. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus, ku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Bukan karena kuat hebatku, tapi hanya karena Roh-Mu kami dapat jalani panggilan-Mu di hidup kami, Tuhan. Karena Roh-Mu yang memimpin, karena Roh-Mu yang beri kekuatan pada setiap yang percaya dan berserah padamu, Yesus Tuhan. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus, ku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku. Engkau Tuhan yang beracara, Yesus, ku mau mengikutimu. Bukan hebat dan kekuatanku, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan, hanya Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalamku.
membawa hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berbicara, meneguhkan, biar perenungan kami hari ini sungguh mendatangkan bau yang harum di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. A people of favor, orang-orang yang mendapat perkenanan atau orang-orang yang mendapat kemurahan dari Tuhan. Alkitab penuh dengan catatan orang-orang yang dicatat mendapatkan perkenanan. Karena mendapat perkenanan itu ada banyak hal yang terjadi di luar apa yang mereka bisa bayangkan. Salah satu contoh saja kitab Kejadian pasal 39 tentang Yusuf. Ayat 21 berkata begini, namun Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan tidak membuat Yusuf keluar dari penjara. Namun dikatakan begini, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ia, yaitu Tuhan, membuat Yusuf mendapat kemurahan atau mendapatkan favor, perkenanan dari kepala penjara itu. Allah melimpahkan kasihnya kepada Yusuf sehingga di atas kepala Yusuf itu ada favor, ada perkenanan. Karena Alkitab mengatakan ia, yaitu Tuhan, membuat Yusuf mendapat favor dari kepala penjara itu. Dari semua narapidana, kepala penjara itu tertuju pada Yusuf. Kenapa? Karena ada favor Tuhan. Yang menjadikan Yusuf akhirnya dipercayai mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan penjara pada saat itu. Favor itu membuat seseorang mengalami banyak kemurahan dan yang sepertinya pintu tertutup itu pun bisa dibukakan. Dan kitab Daniel pasal 1 ayat 9 mengatakan, now God made Daniel to find favor. Daniel dari semuanya ditunjukkan di kitab Daniel 1. Daniel ini mendapatkan perkenanan. Bahasa Indonesianya perkenanan. Tetapi favor itu lebih dari sekedar perkenanan. Lebih dari sekedar blessing. Apa sih arti God's favor? God's favor itu adalah divine goodness atau kebaikan ilahi di mana Allah sendiri yang memberikan. Jadi kebaikan ilahi dari Allah diberikan kepada manusia yang manusia itu tidak pantas menerimanya. Murni karena Allah sendiri yang memberikan. Dan juga biasanya dalam perjanjian baru favor ini seringkali memakai kata-kata karis atau grace. Grace itu juga artinya adalah sesuatu dari Tuhan diberikan kepada kita manusia yang tidak pantas menerimanya. Itulah favor, itulah grace. Ada beberapa banyak benefit dari favor. Kalau orang ada di bawah favor, di bawah perkenanan, sesuatu yang dihadapi sulit bisa dimampukan oleh Tuhan menghadapi kondisi itu. Contoh Maria. Pada waktu Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, dikatakan jangan takut Maria karena kamu mendapatkan favor dari Tuhan, mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Favor itulah yang membuat Maria mampu menanggung kondisi sulit yang akan dihadapinya. Bapak Ibu, betapa pentingnya dalam hidup ini kita memerlukan favor atau perkenanan dari Tuhan. Sebagai seorang pengusaha, betapa perlunya kita mendapatkan perkenanan atau favor dari Tuhan. Sebagai seorang kepala rumah tangga, ibu, orang tua, mahasiswa, apapun kita, para pelayan Tuhan juga. Kita memerlukan favor, perkenanan dari Tuhan. Favor itu yang membuat seseorang itu mendapatkan honor and respect. Kitab Keluaran pasal yang ke-11 ayat 3 ditunjukkan pada waktu orang Israel ada di Mesir. Setelah ada tulah, kemudian dikatakan oleh Alkitab Allah membuat orang Israel itu dikasihi oleh orang Mesir atau ada perkenanan. Allah lah yang membuat. Dan favor itu juga membuat sebuah protection, perlindungan. Ayo pasal 1 dikatakan bahkan iblis pun mengenali. Iblis bilang begini, jelas saja. Engkau dipagari, keluargamu dipagari, usahamu dipagari. Favor Tuhan membuat sebuah protection. Dan favor Tuhan juga membuat sebuah pemulihan. Pada waktu Raja Daud dikejar-kejar oleh Absalom, kemudian dia berjumpa dengan imam besar Sadok. Dan kemudian Daud mengatakan demikian di kitab 2 Samuel 15 ayat 25-26. Dia berkata, biarlah kalau aku mendapat perkenanan dari Tuhan, maka Allah akan membalikkan dia kepada singgasana. Daud tidak perlu merasa bahwa harus fight back, harus kemudian melawan Absalom. Dia melihat persis bagaimana kalau bukan karena arah yang berkenan, kalau bukan karena favor Tuhan, mustahil bisa dipulihkan. Itu sebenarnya dia berkata,
Kalau Allah berkenan kepadaku, maka dia akan mengembalikan aku di singgasananya. Nah Bapak Ibu, dari beberapa bagian orang-orang yang ditulis di Alkitab, Nuh mendapatkan favor dari Tuhan. Esther dari sekian perempuan, dia dipilih oleh Raja Ahasiweros. Dari banyak perempuan, apakah nggak ada yang cantik-cantik? Pasti banyak. Tetapi pilihan jatuh pada Esther. Kenapa? Karena favor Tuhan. Perkenanan Tuhan yang membuat Esther itu sepertinya muncul dan dilihat oleh Ahasiweros. Di bagian Alkitab kita menemukan banyak orang-orang mendapatkan favor. Dari orang-orang ini betul favor itu dari Tuhan. Allah sendiri yang memberikannya. Namun juga nampak ada beberapa karakteristik dari orang-orang ini. Kalau orang-orang yang mendapatkan favor atau grace anugerah, kita nggak pantas, kita nggak layak. Namun juga bukan berarti kita sembrono. Mari kita mengharapkan supaya ada favor Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Saya ingin membawa Bapak Ibu tentang the secret of God's favor. Rahasia bagaimana kita mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Betul Allah sendiri yang memberikannya, namun juga bukan berarti kita ceroboh hidup kita. Karena izinkan dalam hidup kita ini kita bisa attract, menarik perkenanannya Tuhan. Itu menjadi doa kita. Apapun yang kita kerjakan, pekerjaan kita, pelayanan kita, studi kita, kita mohonkan supaya ada favor Tuhan. Itu yang menjadi doa-doa saya untuk anak-anak kami, doa-doa saya bagi pelayanan supaya ada God's favor, ada perkenanan Allah. Kalau seseorang itu under favor Tuhan, ada banyak hal yang terjadi, kemurahan dan blessing yang Tuhan izinkan. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu dari bagian Alkitab, di mana bagian ini mengajar kita tentang sebuah rahasia. Rahasianya simple, sederhana, namun kita seringkali minta yang jelimet. Ini simple sekali. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. 3 ayat, dari 3 ayat kita ngelihat akan ada 3 poin. Berbahagialah orang, kata Alkitab. Blessed is the man. Diberkatilah orang-orang yang seperti apa yang diberkati. Berbahagialah orang. Atau dengan kata lain, ini yang kita harapkan. Hidup kita under berkatnya Tuhan. Di bawah berkatnya Tuhan, di bawah favornya Tuhan. Favor memang diberi oleh Tuhan, namun izinkan hidup kita juga bisa attract favor daripada Tuhan. Karena Alkitab mengatakan mata Allah menjelajah ke seluruh bumi. Mata Tuhan menjelajah. Hendak apa? Melimpahkan kekuatannya bagi siapa? Bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia. Dengan kata lain, mata Tuhan yang menjelajah, mencari. Tetapi Allah harus menemukan orang yang hatinya sungguh-sungguh. Dan kata Alkitab, kepada orang yang beginilah Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Dan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini menceritakan rahasianya. Blessed is the man. Diberkatilah, berbahagialah orang yang bagaimana, kata Alkitab, yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Kayak pasal 1 ayat 1 ini adalah kalimat negatif, atau kalimat negatif itu selalu ditandai dengan jangan atau tidak. Kita kalau dibilang jangan sentuh ini, kita cenderung justru menyentuhnya, bukan? Dan Alkitab mengatakan orang yang berbahagia, yang diberkati adalah orang yang tidak berjalan. Ini sepertinya sebuah tingkatan. Pertama berjalan, kita nggak bisa memungkiri pergaulan kita, kantor, pekerjaan, tempat studi kita, masyarakat kita banyak dikelilingi oleh banyak suara. Dan termasuk di dalamnya suara-suara orang fasik, orang-orang yang tidak takut Tuhan. Itu pasti kita dengar. Suara dari Instagram, suara dari TikTok, dari berbagai macam medsos. Suara-suara kita dengar. Kita sebagai anak Tuhan, kita gak bisa tutup telinga karena itu memang berseliweran. Namun Alkitab mengatakan jangan minta nasihat dari orang fasik. Jangan berjalan, kata Alkitab. Ya mungkin kita sambil lalu, orang jalan kan cuma sambil lalu mendengar. Automatically dia bisa mendengar, hanya berjalan. Tetapi kita punya firman jadi filter. Namun ada kalanya ketika kita hidup dalam Tuhan dan sepertinya tidak mengalami kebaikan Tuhan, kita bisa masuk ke fase berikutnya. Setelah berjalan gitu sambil lalu, tetapi kata Alkitab yang tidak berdiri. Berdiri berarti kita pay attention lebih. Kita memberi perhatian lebih. Berarti dia jeda, dia berdiri, berarti berhenti, pause. Dan dia mulai hidup sesuai kata Alkitab. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang sebelumnya hanya lalu lalang saja,
Dan kemudian dalam bagian lalu lalang tadi kita mencoba untuk meminta nasihat orang fasik, kemudian berdiri. Kita mulai beri perhatian. Iya ya, kayaknya ya percuma aku sungguh-sungguh melayani, kayaknya percuma aku menjaga hidupku sesuai firman Tuhan, tapi faktanya mana? Satu kali ada orang datang ke saya begini, Kak Alit, udahlah Kak Alit, aku sekali aja lah, aku tak hidup ndak karu-karuan lah, sekali aja lah. Kata Alkitab, jangan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri berarti engkau ada di situ. Namun kalau kita tidak segera berbalik pada Tuhan, bukan hanya sekedar kita dengar, bukan saja kita berdiri, tetapi kata Alkitab yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Kalau kita sudah duduk berarti kita bagian dari situ. Part of. Duduk berarti kita sudah lagi tidak ada pembedaan. Pencemooh, jadi tidak heran. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan mulai mencemooh. Elah, ngapain kamu jaga hidup benar? Ngapain kamu sungguh-sungguh? Ngapain toh gak ada yang lihat? Allah melihat. Manusia tak melihat. Allah melihat. Kata Alkitab, orang yang diberkati, orang yang under favor, orang yang under blessing, karena blessed is the man. Apakah ini salah? Tidak, tidak pernah salah. Mungkin kita bilang begini, toh aku sudah sungguh-sungguh, toh aku sudah melakukan semua yang terbaik, mana buktinya? Allah melihat hati kita. Allah tahu hati kita. Tetapi percayalah firman Tuhan tidak pernah salah. Sebenarnya blessed is the man. Bapak Ibu, ada satu pepatah yang mengatakan begini. Show me your friend and I will tell you your future. Tunjukkan teman-temanmu dan aku akan memberitahumu bagaimana masa depanmu. Pergaulan kita menentukan. Kata Amsal dikatakan begini, Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ternyata pertemanan kita menentukan masa depan kita. Mau bijak, kata Alkitab, bertemanlah dengan orang bijak. Belajar dari hikmat mereka, belajar dari jalan-jalan mereka yang takut Tuhan. Kalau kita kemudian tidak ada filter, meminta nasihat dari orang yang fasik, kata Alkitab kalau bergaul dengan orang bebal, nasibnya menjadi malang. Siapa yang terbanyak memberi investasi dalam hidup kita? Orang yang takut Tuhan, orang yang bijak, atau orang yang tidak takut Tuhan, orang yang bebal. Lalu kalau tidak boleh, kata Alkitab, jangan, kan? Jangan. Blessed is the man. Diberkatilah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Lalu bagaimana? Alkitab ini simple. Melarang, ini jangan, tetapi diberi solusi. Ini loh yang harusnya. Kan banyak kali orang-orang cuma dilarang, jangan. Tapi apa yang harus dilakukan? Alkitab memberi kita solusi. Jangan lakukan ini, tapi ini loh. Kata ayat yang kedua, tetapi selalu berbicara mengkontraskan antara sebelum dan sesudahnya. Tetapi yang kesukaannya itu contoh begini Bapak Ibu. Kesukaannya apa? Makanan favoritnya apa? Favorit kan dari kata dasar favor. Yang sangat disukai. Saya percaya ketika kesukaan kita adalah menyenangkan Tuhan. Favor Tuhan juga ada di kepala kita. Apa makanan favoritmu? Dari semua warna, apa warna favoritmu? Berarti apa yang kamu paling sukai? Itu sebabnya kata Alkitab, tetapi yang kesukaannya, favoritnya. Seorang menjadi suka seringkali dimulai dari sebuah bentuk disiplin. Saya gak suka baca, gak suka. Tetapi didikan Pak Yerim mengajar kami harus suka baca. Di mana saja harus baca. Disiplin awalnya gak suka. Naik kereta api sambil baca pusing. Tapi karena disiplin terus menerus akhirnya menjadi delight. Kesukaan. Saudara, olahraga awal susah. Berat. Tapi ketika disiplin terus dibangun lama-lama jadi delight, kesukaan. Kalau nggak olahraga kayaknya kok ada yang kurang. Sama, kalau seseorang baca Alkitab awalnya juga baca lagi, udah tahulah aku. Tapi Alkitab memberi sebuah janji, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan itu siang dan malam. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kesukaan kita sampai hari ini suka dengan firman Tuhan? Mungkin kita ngerti Alkitab, bahkan banyak mendengar.
Tetapi yang kata Alkitab, yang kesukaannya, yang favoritnya. Dan bukan hanya itu, yang merenungkan. Meditate the word of God day and night. Kata Yosua, renungkan firmanku siang dan malam supaya kamu bertindak hati-hati sesuai firman itu. Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Kalau seseorang hidupnya overwhelmed, dipenuhi oleh firman Tuhan, itu menjadi filter. Mau berpikir salah saja, firman Tuhan itu langsung mengkoreksi. Jadi izinkan hari-hari ini kita kembali suka firman Tuhan. Kalau hari-hari sudah mulai kering, minta sama Tuhan supaya kita muncul kembali kecintaan pada firman. Lalu kalau sudah melakukan seperti itu, hasilnya apa? Dari 3 ayat ini kita lengkap mendapatkan di situ apa yang jangan, apa yang seharusnya dilakukan, dan kemudian resultnya. Kata Alkitab ayat yang ketiga dikatakan begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Ada 3 hal yang kita bisa melihat di bagian ayat ketiga ini. Dikatakan ia seperti pohon. Pohon itu berakar, bukan tunas, bukan kecambah. Orang yang kesenangannya baca Alkitab, suka dan merenungkan. Meditate, direnungkan, ditelaah, dipelajari, mengizinkan firman itu berbicara. Kalau firman itu bersifat teguran, langsung dia merespon bertobat. Alkitab berkata, iya seperti pohon. Bicara tentang apa sih? Stability, stabil. Gelombang hidup, angin kehidupan macam-macam menghantam rumah tangga kita, menghantam keuangan kita, menghantam kesehatan kita, menghantam pelayanan kita. Namun orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, dia stand firm, kokoh, kayak pohon. Itu gambaran yang diberikan oleh sang pemazmur. Bisa kena angin kanan kiri tetapi stand firm. Hari-hari betapa pentingnya kita menghadapi banyak badai kehidupan. Cintai firman Tuhan, menjadi stand firm. Kemudian dikatakan juga yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Buah itu nampak, tidak invisible. Pohon itu kalau berbuah, buahnya nampak. Sebuah kehidupan yang menghasilkan karya, ada buah yang bisa dinikmati. Entahkah itu buah karakter atau buah kebaikan, buahnya nampak. Hidup pelayanan kita berbuah, dalam keluarga kita ada berbuah, dalam usaha pekerjaan ada hasilnya. Itu janji Alkitab, bukan janji saya. Saya mempercayai. Mungkin orang berkata, percuma, mana buktinya? Cuma saya suka mengamati dalam sekian puluh tahun, 35 tahun jadi seorang hamba Tuhan. Dalam penggembalaan, dalam konseling, saya mendapati orang-orang yang sebenarnya rahasianya sebenarnya simple, tapi dibuat sulit. Kadang-kadang saya cuma bilang, balik sama Tuhan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh aja. Saya terlalu yakin ketika sungguh-sungguh, namanya pintu anugerah, pintu kemurahan Tuhan itu pasti diberikan. Satu kali saya mengkonseling seseorang, nasihat hamba Tuhan itu seringkali klise. Hamba Tuhan isanya cuma nasihati doa, sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi nasihat klise namun benar. Satu kali saya nasihati seseorang, udah balik sama Tuhan sungguh-sungguh. Bangun kembali hubunganmu. Klise bukan? Dan dia gak paham sampai akhirnya dia babak belur. Dan satu ketika dia mendapat pencerahan dari Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, dia datang kembali ke saya. Dulu aku gak paham, Khalid bilang begitu. Sekarang benar memang. Dan saya memang ngamati Bapak Ibu. Seberapa jatuhnya kita. Kata Alkitab, orang benar itu jatuh, tapi gak mungkin dibiarkan tergeletak. Jatuh tapi gak biarkan digeletak. Sebab tangan Tuhan menopang. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi aku gak pernah ngelihat orang yang takut akan Tuhan itu keturunannya meminta-minta. Gak ada. Artinya saya mempercaya memang ada kesulitan. Memang ada tantangan. Namun juga kita juga menemukan pertolongan dari Tuhan. Maria mendapat favor dari Tuhan. Tidak mendapatkan kesulitan. Kesulitannya banyak. Pada waktu mau melahirkan kesulitan tempat tinggal. Pada waktu sudah melahirkan harus melarikan diri ke Mesir. Kesulitan banyak. Tapi ada pertolongan Tuhan.
berbuah pada musimnya dan daunnya tidak layu. Ada hasil, ada hasil. Sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan akan memunculkan buah itu. Dan kemudian yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saya bilang begini, mau berhasil, prosperity gospel itu, Injil kemakmuran. Bapak Ibu, Alkitab banyak tentang kata-kata diberkatilah engkau. Apa saja yang dikerjakan kedua tanganmu Tuhan tandai keberhasilan. Allah lebih merindukan kita berhasil ketimbang kita sendiri. Prosperity gospel itu apa sih? Hanya memikirkan untuk our own benefit. Menjadi kita terlalu self-center. Tetapi kenapa Tuhan ingin kita diberkati? Supaya hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Panggilan kepada Abraham. Allah memberkati supaya jadi berkat bagi orang lain. Kalau kita diberkati supaya kita bisa diberkat bagi orang lain. Dan Alkitab memberi janji apa saja yang diperbuatnya, katakan berhasil. Sederhana ayatnya, namun seringkali kita menyulitkan diri kita sendiri dan banyak hal. Saya rindu hidup saya under favor Tuhan. Saya rindu keluarga saya di bawah favor Tuhan, pelayanan di bawah favor Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang menganugerahkan, namun hidup kita sendiri juga harus menjaga diri supaya kita bisa attract perkenanan Tuhan. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, hendak melimpahkan kekuatan pada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik, yang jauh lebih merindukan kami mengalami kemurahan demi kemurahan. Hari ini kami belajar bagaimana kami under favor Tuhan, di bawah perkenanan Tuhan. Kami rindu hidup kami, rumah tangga kami, studi kami, masa depan kami, usaha kami, pelayanan kami ada di bawah favornya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohonkan hari ini, biar hati kami kembali sungguh-sungguh. Kalau kami protes hari ini, kami berkata mana buktinya? Allah lebih mengenali hati kami. Kau tahu persis, Kau tahu persis. Engkau lebih concern dengan hati kami, dibetulkannya hati kami, supaya sejalan dengan Engkau sendiri. Kalau Engkau sudah mendapati orang yang hatinya cocok, klop dengan Engkau, Engkau sendiri pasti melimpahkan anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.